Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari fiqh taharah. Yang pertama, insyaallah kita akan mempelajari tentang kaitan Islam dengan taharah. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang makna taharah. Kemudian yang ketiga, pembagian taharah. Dan yang keempat adalah al-hikmah min tasyri'i taharah. Hikmah disyariatkannya taharah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu adalah kaitannya taharah dengan Islam. Kaitannya taharah dengan Islam. Taharah dalam Islam. Islam itu adalah agama yang menyukai kebersihan, agama yang suci. Oleh karena itu, Islam menjadikan wudu sebagai syarat untuk menunaikan salat atau tawaf, menyentuh mushaf. Tanda bahwa Islam menyukai kebersihan itu ia menjadikan wudu sebagai syarat untuk salat. Jadi ia mewajibkan kaum muslimin ketika hendak menghadap Rabbnya, hendak beribadah, agar mereka bersuci terlebih dahulu, agar menghadap Tuhannya dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian yang kedua adalah tandanya, yaitu Islam juga menyemangati kaum muslimin untuk menjaga kebersihan pakaian dan badan. Dan yang ketiga, Islam juga menekankan kepada kaum muslimin agar mereka selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Dan kebersihan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan selalu menyucikan diri. Orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, mutatahhirin. Orang-orang yang selalu mensucikan diri. Ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu adalah makna taharah. Makna taharah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah taharah secara bahasa. Apa itu taharah secara bahasa? At-taharah hiya an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdar. Yaitu adalah kebersihan dari kotoran-kotoran. Itu adalah makna secara bahasa. Yaitu adalah bersih dari kotoran, bersihnya diri kita dari kotoran-kotoran ketika hendak beribadah. Kemudian yang makna istilah, secara istilah, yaitu adalah irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Itu adalah makna secara istilah. Ya. Kemudian kita lanjut ke pelajaran yang ketiga, yaitu adalah aqsamut taharah. Pembagian-pembagian taharah. Yaitu taharah dibagi menjadi dua. Ya. Taharah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah taharah dari hadas. Apa sih itu hadas? Insyaallah kita akan belajar bareng-bareng. Apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang menghalangi dari sahnya sebagian ibadah, atau sesuatu yang membuat kaum muslimin itu tidak sah untuk ibadah. Seperti ketika kita kentut, nah itu namanya hadas. Kita berhadas yang menghalangi kaum muslimin untuk beribadah. Dan hadas itu terbagi menjadi dua. Di pembahasan selanjutnya ini, di slide selanjutnya, taharah dari hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar itu hadas yang disebabkan oleh pembatal wudu, seperti kentut, BAB atau BAK dan lain-lainnya. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara kita berwudu. Kemudian yang kedua adalah hadas akbar. Hadas akbar ini disebabkan oleh jima
kemudian ihtilam, mimpi basah, atau bagi perempuan haid dan nifas. Dan cara mensucikannya adalah dengan cara kita mandi wajib atau mandi besar. Kemudian kita balik ke slide yang sebelumnya, yaitu adalah taharah dari najis. Apa sih taharah dari najis? Taharah dari najis itu kataharatis tsaubi wal makani minad dami wal bauli wal ghaid wa tusamma taharah minha zawalul khabath. Taharah dari najis itu seperti sucinya pakaian, badan, dan tempat sholat dari kotoran-kotoran, dari najis-najis seperti air kencing, atau ya kotoran lah, seperti tinja atau lain-lain, atau air liur anjingnya, itu termasuk najis. Maka dari itu taharah dari najis itu adalah dengan cara membersihkan pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat. Dan ini disebutkan zawalul khabath, menghilangkan kotoran atau najis. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hikmah disyariatkannya taharah. Yang pertama adalah aujabal Islam at-taharah liyaqifal muslim baina yaday rabbih tahiran nadhifan. Yang pertama adalah Islam itu mewajibkan taharah kepada kaum muslimin agar ketika seorang hamba menghadap Rabb-nya dalam keadaan suci dan bersih. Ini ada hikmah yang pertama, agar seorang hamba itu ketika menghadap Rabb-nya dalam keadaan bersih dan suci, jadi enak. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua adalah wasti'malul ma' yujaddidun nasyat, dan menggunakan air itu akan memperbarui semangat kita. Jadi dengan cara kita berwudu, taharah dengan air, ya, berwudu dengan air, itu dapat memperbarui semangat kita agar ketika kita ibadah itu kita tidak malas. Makanya ketika kita bangun tidur, kita diperintahkan untuk wudu agar kantuk kita hilang. Wa yuzilur rawaih al-karihah, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Seperti misalnya habis makan apa gitu. Makanya kita diperintahkan untuk wudu sebelum beribadah, agar ketika beribadah kita harum, tidak memunculkan wangi-wangi yang tidak sedap, tidak mengganggu jamaah di sampingnya, atau yang lainnya ketika ngaji tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga adalah wa min zalika, dan dari itu kita tahu, na'lam annal Islam qad aujaba ma tad'u ilaihi ulumis sihah. Dan dari itu kita tahu bahwa Islam itu telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu kesehatan pada zaman yang saat ini, ilmu kesehatan di zaman sekarang, seperti zaman corona sekarang. Kita diperintahkan untuk sering cuci tangan, untuk jaga jarak, untuk ya sering bersih-bersih lah. Maka dari itu Islam sebenarnya sudah mengajarkan dahulu, dari zaman dahulu, agar seorang hamba menjaga kebersihan. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.